Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kesehatan, filsafat, dan pandemi COVID-19 dengan beranggotakan 1. Imha Kusuma, 2. Rifki Sofwan, 3. Fadilah Hanan, 4. Rahma Anissa, 5. Rizka Alivia, dan yang terakhir Sada Isnaini. Ada penelitian. Menurut hasil penelitian yang telah dipublikasi, SARS-CoV merupakan virus alami dan bukan merupakan rekayasa laboratorium. Penyebarannya yang masif dan cepat bahkan ke hampir di seluruh belahan dunia membuat banyak negara ketar-ketir melindungi warganya. Karena dalam penyebarannya, virus ini memiliki masa inkubasi 14 hari untuk menyebarkan ke penderita dengan tidak memiliki gejala dan kemudian ditularkan kembali ke penderita lain. Penyebaran. Selanjutnya virus ini akan menyerang ke seseorang dengan tingkat imun rendah, sehingga banyak penderitanya merupakan orang lanjut usia yang sudah memiliki riwayat masalah medis bawaan seperti diabetes, jantung, maupun darah tinggi sebelumnya. Masa inkubasi yang panjang dan proses transmisi yang presimptomatik membuat penyebarannya cepat dan tak terkendali, sehingga virus ini dengan sangat mudah tersebar ke hampir seluruh dunia. Masalah demografi diyakini juga sebagai penyumbang meningkatnya mortalitas akibat persebaran virus ini di berbagai negara. Virus COVID ini mengakibatkan sektor perekonomian di negara ikut slowdown. Oleh karenanya banyak negara memakai sebagai biological warfare, di mana dalam penyelesaiannya diperlukan pendekatan pertahanan sehingga dalam penyelesaiannya konsentrasi dunia terpusat. Upaya untuk menyelesaikan masalah terkait persebaran pandemi sesegera mungkin agar secepatnya dapat take off dari kemelut virus ini. Mulai dari pemberlakuan social distancing hingga lockdown wilayah diterapkan di hampir seluruh negara. Mengingat sistem dari persebaran pandemi yang masif dan cepat serta jenis persebarannya yang presimptomatik, maka untuk menyelamatkan banyak jiwa akibat wabah ini diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah agar masyarakat dapat mengkarantina dirinya sendiri, sehingga tidak menyebarkan atau menjadi perantara dari persebaran virus ini, yang pada akhirnya pemerintah dianggap perlu untuk menerapkan pembatasan wilayah sehingga diharapkan proses persebaran akan terputus dengan segera. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak warganya dalam hal kesehatan, di mana pada hakikatnya tanggung jawab merupakan bentuk dari kewajiban untuk memenuhi hak seseorang terhadap segala sesuatu yang telah dirumuskan. Epistemologi kedua, secara epistemologi COVID-19 dipandang dalam lingkup tata kehidupan kemanusiaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak menyebarnya virus ini yang kemudian menjadi sangat cepat dalam proses persebarannya, ditambah ribuan korban telah menjadi korban di hampir seluruh dunia, membuat tata kehidupan manusia berubah bagi masyarakat Indonesia sendiri khususnya, di mana segala aktivitas manusia mau tidak mau menjadi dibatasi. Masyarakat tak seleluasa dahulu sebelum pandemi menyerang. Ekonomi dunia mendadak mengerem perputarannya. Namun, teknologi daring bergeser menjadi sebuah kebutuhan yang teramat sangat penting, di mana masyarakat membutuhkan support teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup hingga kebutuhan sosial lainnya. Karena keterbatasan yang dimiliki sehingga membuat aplikasi-aplikasi daring sosial seakan berubah menjadi komoditi untuk dipergunakan. Kebutuhan akan teknologi ini membuat masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait kondisi masyarakat di tengah pandemi, sekaligus sebagai instrumen pendukung berbagai gerakan yang dilakukan masyarakat untuk melakukan caranya sendiri dalam memutus persebaran virus corona. Seperti dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang pembatasan sosial berskala besar, di mana pemerintah menerapkan lockdown namun versi pemerintah, yakni melakukan pembatasan wilayah yang hanya dilakukan jika dianggap itu menjadi urgent karena jumlah korban yang meningkat di suatu wilayah secara signifikan. Akan tetapi, pembatasan dalam regulasi ini hanya berpusat pada berliburan sekolah dan tempat kerja.
pembatasan kegiatan keagamaan masyarakat, serta pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum.